Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, hari ini kita akan membedah dinamika pemikiran Islam mulai dari akar kejayaan masa lalu, titik kemunduran hingga bagaimana kita merancang paradigma baru studi Islam di abad ke-21. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan besar. Mengapa peradaban Islam yang dulu memimpin sains dunia bisa mengalami kemunduran? Jika kita analisis dari perspektif epistemologi, kunci kejayaan masa lalu adalah harmonisasi antara tiga nalar. Yang pertama adalah bayani, yakni teks, burhani, yaitu rasio, dan irfani adalah intuisi. Para ilmuwan klasik melihat sains dan wahyu sebagai satu kesatuan. Namun kemunduran terjadi ketika muncul dikotomi ilmu. Nalar burhani atau rasional empiris mulai dipinggirkan dan makna ilmu menyempit hanya pada aspek teologis hukum atau fardu ain saja, yang berujung pada budaya taklid atau ikut-ikutan tanpa sikap kritis. Secara sosial, keagamaan, faktor politik seperti hancurnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi memicu ketidakstabilan demi menjaga integrasi sosial. Institusi pendidikan seperti Madrasah Nizamiyah cenderung memperkuat ortodoksi keagamaan yang kaku dan mengabaikan laboratorium sains. Bicara tentang kemunduran, nama Al-Ghazali seringkali disebut lewat kitabnya Tuhfatul Falasifa. Apakah kritik beliau menghambat sains? Secara argumentatif, kita harus melihatnya dari dua sisi. Di satu sisi, secara epistemologis, Al-Ghazali sebenarnya memperkuat fondasi sains. Beliau membersihkan metode ilmiah dari spekualisasi metafisika Yunani dan memperkenalkan konsep kualitas yang berbasis probabilitas empiris. Di sisi lain, secara sosiologis, kritik keras beliau menciptakan chilling effect atau efek kejut yang masif. Masyarakat dan penguasa menjadi curiga terhadap filsafat karena sains dan filsafat saat itu berada dalam satu paket keilmuan. Matinya tradisi filsafat secara bertahap ikut meredupkan gairah riset sains di dunia Islam Timur. Ketegangan ini membawa kita pada hubungan antara wahyu dan rasionalitas dalam keilmuan modern. Secara normatif, Islam memandang akal dan wahyu selalu harmonis. Ibnu Rushd mengatakan, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Namun, dalam praktik modern, potensi benturan itu nyata pada wilayah aksiologi atau penerapan. Misalnya, dalam isu biotik seperti rekayasa genetik, CRISPR atau teori evolusi biologi. Jika sains modern menggunakan paradigma sekular positivistik, benturan tidak terhindarkan. Solusinya, sains harus diposisikan sebagai penjelasan mekanisme operasional, seperti wahyu bertindak sebagai pemberi arah, nilai, dan makna etis. Untuk menjembatani realitas tersebut, kita mengenal tiga pendekatan kebenaran, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Di era digital atau artificial intelligence saat ini, pendekatan yang paling relevan sebagai motor penggerak adalah burhani. Dunia digital dipenuhi tsunami informasi dan algoritma. Nalar burhani memberikan kita alat berpikir kritis, metode verifikasi dan validasi data kuantitatif untuk memilah kebenaran dan memanipulasinya. Namun, burhani tidak boleh berdiri sendiri. Ia wajib dipandu oleh kompas etis bayani dan kepekaan spiritual irfani. Realitasnya, nalar Islam kita sedang mengalami stagnasi. Pemikir Maroko Muhammad Abed Al-Jabiri dalam Nukat Al-Aqlah Al-Arabi mengkritik bahwa stagnasi umat muslim modern terjadi karena dominasi mutlak nalar bayani yang kaku. Umat Islam terlalu lama terjebak pada teks masa lalu tanpa kontekstualisasi, sementara nalar sains atau burhani telah diusir sejak era Andalusia. Akibatnya apa? Setiap kali menghadapi tantangan modern, kita cenderung mencari pembenaran tekstual kuno daripada melakukan riset empiris.
Kritik Al-Jabiri ini terbukti dalam dunia pendidikan Islam saat ini yang masih sangat dominan menggunakan pendekatan bayani. Proses belajar mengajar masih berpusat pada hafalan teks, transmisi kitab klasik, dan pemahaman fikih yang doktriner. Dampaknya terhadap peserta didik sangat terasa. Mereka memiliki akar identitas yang kuat, tetapi pola pikirnya cenderung skolastik, tekstualistis, dan kurang kritis. Peserta didik menjadi gagap dan mencari jawaban hitam putih ketika dihadapkan pada kompleksitas isu-isu kontemporer. Sekarang, mari kita beralih ke perspektif sosiologi makro menggunakan teori Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peradaban bangkit karena ikatan sosial yang kuat atau disebut dengan asyabiyah dan runtuh akibat dekadensi moral di fase kemewahan. Teori ini sangat relevan dengan umat Islam kontemporer. Hari ini kita melihat rapuhnya asyabiyah atau solidaritas internal umat yang terjebak dalam konflik sektarian. Di sisi lain, sebagian negara muslim kaya berada dalam fase kemewahan yang menidurkan etos kerja ilmiah, sehingga kita hanya menjadi konsumen teknologi, bukan produser peradaban. Tantangan ini diperarah oleh kehadiran teknologi di era artificial intelligence atau disebut dengan AI dan big data. Apakah otoritas ulama akan hilang? Jawabannya adalah terjadi pergeseran, bukan hilangnya otoritas. AI dapat mengumpulkan ribuan data kitab klasik dan mengeluarkan jawaban fikih atau yang disebut dengan bayani dalam hitungan detik yang mendesentralisasikan peran tradisional ulama. Oleh karena itu, otoritas ulama masa depan harus bergeser dari sekadar mesin pencari dalil menjadi penyedia penalaran moral, konseptualisasi hukum, dan kebijaksanaan spiritual yang disebut dengan irfani yang tidak dimiliki oleh algoritma kontemporer. Sebagai jawaban atas krisis moral, degradasi kemanusiaan, dan penyalahgunaan teknologi tersebut, integrasi ilmu agama dan sains adalah harga mati. Kita harus menghapus dikotomi ilmu agar sains tidak berjalan buta tanpa nilai dan agama tidak berjalan pincang tanpa realitas empiris. Oleh karena itu, jika saya diminta merancang paradigma baru studi Islam abad ke-21, saya akan mengintegrasikan 5 elemen utama ke dalam satu ekosistem. Yang pertama, wahyu sebagai kompas fondasional yang menentukan tujuan etis. Yang kedua, akal melalui nalar burhani, sains dan riset kritis sebagai mesin penggerak operasional, spiritualitas melalui nalar irfani untuk menjaga empati dan kesadaran humanis manusia, teknologi, AI, dan big data sebagai alat akselerasi dan efisiensi kemaslahatan, nilai kemanusiaan sebagai sasaran akhir agar Islam tetap rahmatan lil alamin di tengah perubahan global. Dengan paradigma integratif ini, studi Islam bukan lagi sekedar pelestarian tradisi masa lalu, melainkan penentu arah peradaban masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.